Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Q&A bersama Kepala KUA Kecamatan Merinding. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi langsung saja ke Pak KUA. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua kita, Pak. Dia ini anaknya ini mau menikah, umurnya masih 17 tahun. Jadi gimana kita buat solusi kepada orang tua kita ini? Karena umur itu harus 19 tahun, Pak. Nah, jadi gimana kami buat solusinya kepada masyarakat kita ini, Pak? Oke, baik. Jadi memang banyak kita di Kecamatan Merinding ini yang kadang belum sampai usia 19 tahun sudah mau menikah. Iya, Pak. Baik. Dulu memang sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kita masih pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di undang-undang itu memang bagi calon pengantin yang laki-laki itu minimal 19 tahun, bagi yang perempuan dia 16 tahun. Tapi setelah dijunto, berubah dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah minimal harus 19 tahun. Nah, jadi kalau dia 19 tahun, wajib mencantumkan izin orang tua kalau belum 21 tahun. Gitu. Jadi intinya memang ini belum bisa dinikahkan secara undang-undang. Tapi bagaimana solusinya? Ini udah ngebet, ya kan? Betul, Udah ngebet kali mau nikah, udah cocok, ya. Udah sehidup semati, betul. Satu hidup satu mati, ya kan? Iya, Pak. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya itu gampang. Orang tua yang bersangkutan, misalnya si perempuan ini, dia umurnya 17 tahun tadi, ya. Orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Orang tua, Pak, ya? Ya, orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama, di mana mereka berdomisili. Kalau kita di Merinding ini ke pengadilan agama di Kabanjahe. Jadi orang tuanya bermohon kepada hakim agar anaknya bisa diberikan dispensasi karena belum sampai usia 19 tahun. Nah, permohonan ini nanti ketika dikabulkan oleh hakim akan ada penetapan. Nah, penetapan inilah nanti kalau dikabulkan hakim dia boleh memang menikah di usia itu dengan dispensasi perkawinan. Itulah nanti yang akan dia lampirkan ke dokumen permohonan kehendak nikah ke kantor kita. Nah, kalau sudah ada itu kita bisa mencatatkan perkawinannya. Tapi kalau misalnya hakim menolak dan tidak memberikan dispensasi perkawinan, ya kita juga nggak bisa. Nggak ada hak kita, ya, tidak ada hak kita. Hakim lebih paham apakah yang bersangkutan itu memang sudah bisa dinikahkan atau belum. Mereka akan menilai secara psikologisnya, mereka akan menilai secara mentalitasnya dan segala macam lah pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum memutuskan dia diberikan dispensasi atau tidak. Nah, gitu. Ya. Kita tinggal nunggu itu aja. Kalau nggak ada, ya kita mohon maaf lahir batin aja ke gitu, keluarga. Ya. Nah, ya. Ini ada satu lagi, Pak. Gini, dia ini mau menikah, umur cukup. Ya. Tapi orang tua yang seperempuan ini tak setuju gitu, Pak. Ya. Nggak ada macam apa itu N5, Pak ya. Persetujuan orang tua itu, Pak. Jadi kan kita nggak berani mengeluarkan itu, Pak. Itu gimana solusinya, Pak? Ya, baik. Memang banyak itu orang tua si perempuan yang merupakan wali nasabnya, ya, Pak, tidak setuju dengan pernikahan tadi. Karena mungkin ada kadang alasannya karena beda suku, ya. Ada kadang dia nggak suka dengan si pria, atau ada kadang dia sudah punya calon lain yang dianggap lebih pantas, begitu kan? Jadi sehingga dia bilang kadang, udah saya nggak izin kalian nikah, nah gitu. Sementara dia wali, iya, Pak. Wali nasab, ayah kandung, kan begitu. Jadi ini namanya kalau dalam Islam itu jadi wali adol namanya. Nah, wali adol. Jadi si perempuan ini juga harus ke pengadilan agama. Apa yang dilakukan ke pengadilan agama? Dia menyampaikan permohonan penetapan wali adol. Gitu. Bahwa dia menyampaikan orang tua saya, ayah kandung saya yang merupakan wali nasab saya mau menikah, dia tidak setuju karena kami beda status, karena kami beda suku, atau alasan-alasan lain lah yang menjadi permasalahan inti dari si perempuan ini. Jadi hakim nanti akan menetapkan juga namanya penetapan bahwa walinya ini adol, dan akan ditunjuk kepala KUA, wali hakim untuk menikahkan si perempuan itu. Jadi bukan apa namanya kita cari wali yang lain, bukan.
Nah, kalau ayah kandung yang menolak, harus diajukan permohonan wali adol tadi ke pengadilan agama. Nah, ini dijelaskan di PMA kita pun ada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. Nah, ini dijelaskan. Jadi walinya itu memang harus ditunjuk oleh pengadilan. Berarti harus catin itu langsung ke Iya, pengadilan, iya, Pak, ya? iya. Nanti hakim akan memanggil ayahnya. Begitu, Pak, ya. Ayah itu nggak dipanggil. Akan di apa namanya di sidang lah. Iya, iya, iya. Nah, Pak, gitu. ya. Berarti itu nggak ada hak kita ya, Pak, ya, untuk bisa. Kadang kan udah lah tak tolong katanya. Nggak ada hak kita kan, Pak, ya? Bisa, kita nggak bisa karena kita terikat oleh peraturan. Jadi kita di sini karena memang terkesan masyarakat itu menganggap kita ini mempersulit, Iya, Pak, ya. ya kan? Oh, ini susah kali ke kuah ini. Iya, banyak kayak gitu masyarakat, Pak. Ini kami ada masalah begini, daripada kami nanti berzina segala macam. Ya itu mana? Kata-kata itu keluar itu, Pak. Iya, kita mana bisa menjadikan perasaan sebagai acuan. Acuan kita hanya ya undang-undang yang ada, semualah regulasi yang berkaitan dengan perkawinan. Jadi kadang yang lebih parah itu kadang begini, Bang Dul. Ya, Pak. Masyarakat ini justru menggunakan momen ini akhirnya lari ke nikah-nikah siri. Iya, Pak. Nikah-nikah di bawah tangan. Nanti ketika sudah terjadi masalah, baru datang sama kita. Iya. Nanti anaknya lahir, tak bisa buat akta lahir, baru nanti datang sama kita. Padahal kita sudah dari awal mewanti-wanti ada cara untuk menyelesaikan semua permasalahan apabila masalah-masalah seperti ini datang. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita sih menekankan supaya masyarakat ini janganlah karena ada masalah sedikit tidak mau agak sedikit lebih berusaha, nggak mau cari jalan keluar yang kita kasih, akhirnya nikah sembunyi-sembunyi, Iya, kebanyakan nggak gitu. jelas walinya, akhirnya rukun nikahnya pun bisa kita pertanyakan gitu. Yang rugi ya mereka sendiri. Memang bukan hari ini mungkin, tapi di masa-masa yang akan datang. Betul, betul, Pak. Betul. Oh, jadi terima kasih Pak Gua ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi cukup untuk ini aja pertanyaan kita sementara untuk Bapak Gua kita Kecamatan Marinding. Mudah-mudahan lain waktu nanti bisa pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti kita tanyakan lagi, Pak, Ya, ya. siap. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua, untuk masyarakat desa Kecamatan Marinding khususnya. Jadi mari kita jauhi nikah siri, Pak, ya. Iya. Oh iya, nikah siri gitu. Jadi mari kita kerjasama dengan masyarakat dengan baik, dengan kantor KUA. Mana solusi yang baik itu harus kita jalankan. Apa kata kawan kita, ya haruslah kita dengarkan ya. Jadi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.